Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Oke, kali ini di hadapan saya ada sebuah power amplifier ya, merek DAT. Ini dapat dari rongsokan, nggak tahu hidup atau mati ya. Tugas kita kali ini untuk menghidupkan ya hingga normal kembali. Karena dilihat dari bentuk fisiknya, ini bentuk luarnya sudah sangat kotor dan juga berkarat ya. Apakah power amplifier ini masih bisa dihidupkan? Dan langsung saja saya coba di sini masih hidup ya untuk lampu displaynya. Dan saya colokkan USB, ternyata untuk indikator masih hidup klip-klip, berarti menandakan modul USB-nya masih normal ya. Tapi ternyata di sini tidak keluar suara sama sekali. Masih kita coba ya, biasanya ini rusak di saklar kalau lama nggak dihidupkan, mungkin pada kotor dan berkarat ya karena kena debu ya. Kita coba terus, ternyata masih ada sedikit suara ya, masih ada tanda kehidupan suara. Jadi makin semangat untuk merestorasi power amplifier seperti ini ya. Dan ini volume saya matikan malah keluar suara. Ini juga mungkin potensionya juga bermasalah. Masih ada suara pelan sekali ya. Untuk fader equalizer juga tidak ada perubahan sama sekali. Dan mungkin untuk perbaikan kali ini memakan waktu yang cukup lama ya, karena harus merestorasi kali ini. Saya usahakan tidak ada yang diganti ya, kita hidupkan semaksimal mungkin tanpa harus mengganti power amplifier yang mati suri ini. Kemungkinan sudah lama nggak dihidupkan, yang punya upgrade atau apa ya, nggak tahu, karena ini juga power kecil. Oke, langsung saja saya bongkar ini. Dan terlihat di sini mesinnya masih bagus, alhamdulillah ya. Untuk blok power nggak ada karat sama sekali, masih bersih. Dan saya rasa untuk power ini masih normal, jadi saya tidak otak-atik untuk powernya ya, karena tidak ada dengung atau suara apapun. Jadi saya rasa untuk blok powernya normal. Dan untuk langkah awal ya, saya copot untuk tone controlnya, karena modul MP3 masuk ke tone control ya pertama. Jadi saya analisis ini tone control dulu yang kita bersihkan. Kita lihat di sini untuk PCB-nya masih bagus, untuk komponen-komponen juga masih bagus, belum ada karat. Dan kita baca sebentar untuk wiringnya, untuk jalurnya ya. Kita lihat juga masih bagus. Terus untuk langkah awal kita bersihkan dulu potensionya ya. Potensio stereo ini kita kasih pelumas, saya kasih oli saja di sini. Terserah bagi kawan-kawan ya, kalau ada pembersih ya juga bisa, seperti WD atau thinner. Tapi untuk pengalaman saya dulu pernah sih pakai WD ya, cukup enak untuk dipakai, tinggal semprot. Tapi sepengalaman saya tuh enggak awet ya, karena kalau setelah kering dia akan umat kembali atau rusak kembali biasanya, karena kurang pelumasan.
Jadi saya sering sekali di sini untuk servis menggunakan oli ya. Kadang saya campur dengan solar biar agar lebih encer. Dan juga terus ini kita kasih pelumas untuk saklar ya, switch PDT nya. Ini enggak tahu yang sebelah untuk switch apa ya, karena tulisan di panel depan sudah hilang. Untuk yang sebelah kanan itu untuk USB dan AUX, tapi yang sebelah kiri ini enggak tahu ini fungsinya apa. Kita bersihkan aja dulu. Setelah dikasih pelumas kita pencet-pencet ya sampai dia melumasi ke dalam. Oke, setelah itu langsung saja kita coba ulang. Kita coba kembali apakah mau hidup untuk suaranya ya. Kita colokkan lagi untuk USB nya dan sudah membaca ya. Kita coba, kita pencet-pencet sampai keluar suara nanti. Untuk cara seperti ini tinggal kita coba saja, pencet-pencet sampai dia nyantol sambil dikasih musik ya. Dan alhamdulillah di sini sudah keluar untuk musiknya. Dan untuk potenso bass treble-nya juga masih sangat normal ya. Alhamdulillah ini masih bagus untuk tone controlnya. Langsung kita coba untuk fader di equalizer ya. Dan di sini ternyata untuk equalizernya tidak ada perubahan sama sekali untuk suara. Kemungkinan juga ini rusak, tapi nggak tahu rusaknya di mana ya, nanti kita cari tahu bersama-sama. Dan langsung saja untuk pengecekan ya, sambil kita pegang-pegang saja ini equalizernya. Cara goblok-goblokan ya, cara mudah saja. Tinggal kita pegang saja ini PCB. Kalau ada input suara yang masuk berarti itu masih bisa selamatkan ya, masih bisa berfungsi. Kita cari input untuk IC nya juga masih belum ketemu ini. Kita coba pencet untuk saklarnya, dan alhamdulillah di sini sinyal masuk ya ternyata. Untuk IC juga masuk. Untuk kaki feedernya kita cek semua. Sambil didengarkan ya, nanti kalau ada suara greget-greget atau suara input masuk berarti masih berfungsi untuk rangkaian equalizer ini. Oke, kita masukkan lagi musik. Dan di sini masih belum hidup ya untuk feedernya. Kita naik turunkan juga nggak ada perubahan. Dan untuk mengecek kerusakan yang selanjutnya, apakah ini dirusak di IC atau di feeder, cukup mudah ya. Kita
shotgun saja untuk kaki potensio geser ini. Oke, seperti kawan-kawan dengar ya, usahakan menggunakan handset ya. Setelah saya shotgun kaki untuk potensio geser ini, ternyata ada perubahan suara. Jadi saya pastikan di sini untuk IC-nya masih berfungsi ya. Saya pastikan ini kerusakan di feeder atau potensio gesernya yang mungkin kotor, berdebu atau rusak, nggak tahu. Nanti sebelum kita menggantinya kita bersihkan dulu saja ya, karena ini saya usahakan untuk perbaikan ini tidak ada yang saya ganti, kita maksimalkan barang yang ada. Dan bisa teman-teman dengar ya, untuk pas kita konsletkan di kaki potensionya, suaranya berubah. Jadi sudah fix ini untuk potensionya, kita copot, kita bersihkan untuk potensionya ya, atau feeder potensio geser. Kita copot dulu PCB-nya. Untuk perbaikan feeder ini cukup mudah seharusnya, kalau belum parah amat. Tinggal kita bersihkan ya dengan pelumas atau oli atau apa, atau sepunya teman-teman ya. Bisa menggunakan bensin, tapi setelah dikasih bensin dikasih oli ya, biar tetap licin. Atau bisa pakai solar juga bisa, sekreatif kawan-kawan lah ya, kalau ingin memperbaiki potensio geser. Dan untuk komponennya terlihat masih normal, masih bagus semua, tidak ada karat. Dan untuk solderan juga masih bagus ya, masih tidak ada yang retak. Langsung saja kita kasih pelumas ya, kita kasih pelumas satu persatu. Sebenarnya kalau pakai WD itu enak ya, tinggal semprot saja, tapi dia agak keras. Sebenarnya WD untuk sedikit merontokkan karat ya, tapi itu kalau potensio geser itu kan ada jalur-jalur seperti arang itu ya, konduktornya. Jadi kalau pakai cairan yang agak keras itu nanti malah bisa banyak tergerus. Jadi di sini saya cukup menggunakan oli yang saya campur dengan sedikit solar ya, agar lebih encer. Dan caranya tinggal kita gesek-gesek saja di sini sampai dirasa cukup. Dan untuk mempermudah penggesekan ini, sambil kita hidupkan saja biar lebih enak ya. Kita posisikan dulu biar tidak ada konslet. Kita hidupkan dulu untuk musiknya, dan bisa kawan dengar ya. Usahakan menggunakan handset untuk mendengar musiknya dan perbaikan ini.
sampai benar-benar keluar perbedaan ya. Oke, setelah semua sudah beres ya, untuk yang atas juga kita perlakukan dengan yang sama ya, karena ini feeder atas bawah juga bermasalah, sama-sama tidak berfungsi. Jadi saya bersihkan sama seperti feeder yang bawah ya. Dan begitulah cara saya membersihkan sebuah feeder atau potensio geser dari sebuah equalizer yang mati ya, rusak tapi tidak rusak ya, masih bisa diperbaiki. Dan alhamdulillah masih sangat bagus, dan saya rasa ini masih bertahan lama lah ya, karena di fisiknya juga masih sangat bagus, tidak ada gesekan yang terlalu dalam ya. Biasanya kalau sudah bergesek dalam itu enggak lama akan rusak. Jadi ini masih sangat tebal dan masih sangat lama untuk digunakan ya. Oke teman-teman, itulah proses restorasi power amplifier ya, tanpa mengganti satupun komponen ataupun apa yang ada di sini ya, dan masih normal kembali. Dan sekian video dari saya, terima kasih supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.